Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal, yaitu latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 190 sampai dengan 193, part yang pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20 akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel, lengkapi dengan pemecahannya. Masing-masing siswa diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil pengukuran tinggi badan atau data tinggi badan siswa. Kita diminta tentukan rata-rata, nilai tengah, dan modus data yang sering muncul. Nah, pertama kita tentukan nilai rata-rata. X bar adalah min atau rata-rata. Jadi simbol dari rata-rata adalah X bar, di mana rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, jumlah data berarti keseluruhan datanya kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyak data. 172 tambah 167 tambah 180 tambah 170 tambah 169 tambah 160 tambah 175 tambah 165 tambah 173 tambah 170 per 10. 10 ini adalah banyak datanya. Kalau kita hitung jumlahnya 10. Maka rata-rata sama dengan 1701 per 10. Maka rata-rata sama dengan 170,1. Nah, kemudian kita cari median atau nilai tengah. Nah, pertama kita urutkan dulu data tersebut. Di sini Bapak sudah mengurutkan datanya. Kemudian data berikut kita bagi kiri dan kanan sama nilainya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Di kiri Bapak bagi 4 nilai, dan di kanan Bapak bagi 4 nilai. Jadi udah ketemu nilai tengahnya, yaitu 170 dan 170. Maka mediannya sudah bisa kita tentukan. Median sama dengan 170 ditambah 170 per 2 sama dengan 340 per 2, maka mediannya adalah 170. Lanjut lagi kita cari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, berikut datanya. Jadi kalau kita lihat datanya ini, nilai yang sering muncul adalah 170. Maka 170 lah yang disebut dengan modus, karena 170 muncul 2 kali. Jadi modusnya adalah 170. Nomor 2. 8 mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah seperti berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Modus artinya data yang sering muncul. Jadi sekarang untuk menghitung modusnya, kita hitung satu-satu. Kita mulai dari angka 60. 60
1, 2. Jadi kita tuliskan 60 muncul 2 kali. Lanjut 80. 1. Berarti kita tuliskan 80 muncul 1 kali. Kemudian lanjut 70. 1, 2. 70 muncul 2 kali. 50. 1. 50 muncul 1 kali. 45. 1. 45 muncul 1 kali. Kemudian 75. 1 muncul 1 kali. Dari data berikut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa modus tersebut adalah 60 dan 70 karena muncul 2 kali. Jadi kita tuliskan modusnya adalah 60 dan 70. Nomor 3. 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70. Tentukan rata-rata nilai ujian siswa. Jadi, X bar adalah min atau disebut juga dengan rata-rata. Maka rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Jumlah data berarti kita jumlahkan semua data tersebut, maka kita tuliskan X bar sama dengan 72 tambah 62 tambah 72 tambah 54 tambah 76 tambah 57 tambah 81 tambah 70 per 8. Karena jumlah datanya ada 8. Maka X bar sama dengan 549 per 8. Maka rata-rata yang kita peroleh adalah 68,625. Nomor 4. Jumlah kematian pada bayi seperti terlihat pada tabel. Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 untuk kolom yang pertama. Untuk kolom yang kedua, di sini ada kesalahan penulisan soal. Ini bukan jumlah kelahiran, melainkan jumlah kematian. Untuk keterangan pada tabel, satu lingkaran itu sama dengan mewakili 100 orang bayi. Jadi untuk tahun 2014 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 lingkaran. Berarti ini sama dengan 500. 2015 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 400 orang. 2016 2 lingkaran 1, 2 berarti 200 orang bayi. 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti sama dengan 700 orang bayi. Nah, pertanyaannya, di sini ada kesalahan soal, bukan nomor 5 ya. Pada tahun berapa angka kematian pada bayi meningkat? Nah, dari tabel ini kelihatan itu adalah tahun 2017 karena angka kematiannya lebih banyak, yaitu 700. Maka jawabannya adalah pada tahun 2017. Nah, pada soal ini adalah soal nomor 5. Nilai ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Ini adalah data nilai ulangan IPA dari 25 siswa. Nah, kita diminta A. Tentukan nilai rata-ratanya. B. Tentukan modusnya. Nah, pada soal ini Bapak akan menyelesaikan dalam bentuk tabel karena datanya sangat banyak. Nah, berikut
tabelnya. Kolom pertama nilai, kolom kedua banyak siswa, kolom ketiga jumlah data. Nah, kita hitung nilai yang terkecil dulu, nilai 4. Kita hitung banyak siswa yang memperoleh, kita hitung 1. Maka banyak siswa adalah, kita isi 1. Kemudian nilai 5. Nilai 5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 5 diperoleh 6 siswa. Kemudian nilai 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Banyak siswa memperoleh nilai 6, 4 siswa. Kemudian nilai 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai 7 diperoleh 7 siswa. Nilai 8. 1, 2, 3, 4. Nilai 8 diperoleh 4 siswa. Kemudian nilai 9. Kita hitung 1, 2, 3. Nilai 9 diperoleh oleh 3 siswa. Kemudian kita jumlahkan banyak siswa keseluruhan. Di soal udah ditentukan, udah dituliskan 25. Kita tuliskan N sama dengan 25. Nah, berikutnya kita cari nilai rata-ratanya. Pertanyaan bagian A, di mana nilai rata-rata atau X bar itu adalah jumlah data per banyak data. Nah, untuk memperoleh jumlah data, kita kalikan kolom nilai dan banyak siswa. 4 dikali 1 sama dengan 4. 5 dikali 6, 30. 6 dikali 4, 24. 7 kali 7, 49. 8 kali 4, 32. 9 kali 3, 27. Kemudian jumlah datanya kita jumlahkan, yaitu 4 tambah 30 tambah 24 tambah 49 tambah 32 tambah 27. Maka jumlah data keseluruhan adalah 166. Maka rata-rata udah bisa kita tentukan, itu sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah datanya 166, banyak data 25. 166 per 25 itu sama dengan 6,64. Jadi rata-rata sama dengan 6,64. Kemudian kita cari modusnya. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti dari data ini udah jelas kelihatan, yang sering muncul adalah nilai 7 ya. Jadi modusnya adalah 7. Nomor 6. Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan tentang olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel berikut. Dalam tabel ini, kolom pertama jenis olahraga, kolom kedua banyak siswa. Bulu tangkis digemari oleh 4 siswa, renang 5 siswa, sepak bola 10 siswa, voli 6 siswa, kasti 3 siswa. Pertanyaannya, tentukan modus dari data di atas. Nah, di sini jelas kelihatan modus itu adalah nilai yang sering muncul
atau nilai yang paling tinggi ya. Berarti di sini adalah 10. Jadi modusnya adalah sepak bola karena digemari oleh 10 siswa. Nomor 7. Data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa sebagai berikut. Ini adalah data-data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa. Pertanyaannya, tentukan rata-rata, nilai tengah, dan data yang sering muncul atau modus ya. Nah, di sini Bapak tampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita menyelesaikannya karena datanya sangat banyak. Nah, berikut adalah tabel yang Bapak buat. Di sini kolom pertama berat badan, kolom kedua banyak siswa, kolom ketiga jumlah data. Kita mulai dari berat badan yang paling rendah yaitu 32. Nah, sekarang kita hitung 32 banyak siswanya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak siswa berat badan 32, 5 siswa. Kemudian 33. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berat badan 33 kg itu 6 siswa. Kemudian 34. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berat badan 34, 8 siswa. Kemudian 35. 35 kita hitung 1. Berat badan 35, 1 siswa. Kemudian kita hitung banyak siswa ya. Jumlah siswa atau banyak siswa. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 1 sama dengan 20. Pertanyaannya, tentukan rata-rata, di mana rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Maka terlebih dahulu kita cari jumlah datanya. Jumlah data diperoleh dari perkalian berat badan dan banyak siswa. 32 kali 5, 160. 33 kali 6, 198. 34 kali 8, 272. 35 kali 1, 35. Kemudian jumlah datanya kita jumlahkan. 160 tambah 198 tambah 272 tambah 35 sama dengan 665. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan rata-rata, yaitu jumlah data per banyak data. Jumlah data yaitu 665, banyak data 20. Maka kita tuliskan 665 per 20, hasilnya adalah 33,25. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai tengah atau median. Nah, pertama, kita harus mengurutkan dulu data tersebut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini Bapak sudah mengurutkannya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, di mana banyak datanya ini adalah 20. Nah, untuk menentukan nilai tengah atau median, yaitu letak median adalah urutan ke N per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Nah, sekarang urutan ke-10 yaitu data yang keberapa?
Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata urutan ke-10 adalah 33. Kemudian letak median urutan ke n per 2 ditambah 1 sama dengan 20 per 2 tambah 1 sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. 11 itu urutan ke-11 yaitu data ke-33 juga adalah 33. Maka median sudah bisa kita simpulkan yaitu data urutan ke-10 ditambah data urutan ke-11 per 2 yaitu 33 tambah 33 per 2 sama dengan 66 per 2 sama dengan 33. Maka mediannya adalah 33. Pertanyaan berikutnya adalah data yang sering muncul atau disebut juga dengan modus. Untuk menentukan data yang sering muncul atau modus bisa kita lihat dari banyak siswanya. Dari banyak siswanya yang paling tinggi adalah 8. Maka data yang sering muncul atau modus adalah 34. Nomor 9. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Data tersebut seperti terlihat pada diagram batang berikut. Pertanyaan bagian A, berapa rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo? B, berapa banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman Edo? Nah, pada soal nomor 9, Bapak akan menyelesaikan dengan cara tabel. Berikut tabelnya. Kolom pertama, banyak saudara kandung. Kolom kedua, banyak data. Kolom ketiga, jumlah data. Berikutnya kita hitung banyak saudara kandung 0, kita hitung dan dilihat pada diagram batang ya. 0 itu 3 siswa. Maka kita tuliskan 3 siswa. 1, 16. Kita isi banyaknya 16. 2, 8. 3, 4, 1. Maka kita jumlahkan banyak datanya yaitu 3 tambah 16 tambah 8 tambah 3 tambah 1 sama dengan 31. Nah, karena di sini kita diminta menghitung rata-rata, maka kita harus mengetahui jumlah datanya. Jumlah data diperoleh dari perkalian banyak saudara kandung dengan banyak data. 0 dikali 3, 0. 1 dikali 16, 16. 2 dikali 8, 16. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 1, 4. Kemudian kita jumlahkan totalnya 0 ditambah 16 tambah 16 tambah 9 tambah 4 hasilnya 45. Maka jumlah datanya 45. Kita langsung ke pertanyaan A. Berapa rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo? Jadi kita hitung rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo. Kita gunakan rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah data 45, banyak data 31. Kita tuliskan 45 per 31 sama dengan 1,45. Atau kita bulatkan menjadi 1.
Jadi rata-ratanya adalah 1. Pertanyaan B, berapa banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman Edo? Nah, kita lihat di sini banyak saudara kandung yang paling banyak kalau kita lihat tabelnya yaitu 16, yaitu 1 saudara kandung. Maka kita simpulkan banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman Edo adalah 1 saudara kandung. Nomor 10. Perhatikan data pada tabel berikut. Tabel kolom nilai, kolom banyak siswa. Untuk nilai 60 diperoleh 1 siswa, 65 diperoleh 4 siswa, 70 diperoleh 2 siswa, 75 10 siswa, 80 11 siswa, 85 3 siswa, 90 1 siswa, 95 1 siswa. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data di atas. Nah, berikutnya, terlebih dahulu kita hitung total banyak siswa. Kita mulai hitung dari atas. 1 ditambah 4, tambah 2, tambah 10, tambah 11, tambah 3, tambah 1, tambah 1. Hasilnya adalah 33. Tentukan rata-rata. Rata-rata itu sama dengan jumlah data per banyak data. Di sini jumlah datanya belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita cari jumlah data. Jumlah data kita cari dengan menggunakan tabel juga ya, dengan penambahan tabel. Karena datanya sangat banyak. Nah, di sini Bapak sudah menambahkan tabel jumlah data. Jumlah data diperoleh dari perkalian nilai dengan banyak siswa. 60 dikali 1, 60. 65 dikali 4, 260. 70 dikali 2, 140. 75 dikali 10, 750. 80 dikali 11, 880. 85 kali 3, 255. 90 dikali 1, 90. 95 kali 1, 95. Berikutnya kita jumlahkan keseluruhan jumlah data tersebut. Kita hitung mulai dari atas. 60 tambah 260 tambah 140 tambah 750 tambah 880 tambah 255 tambah 90 tambah 95, totalnya sama dengan 2530. Nah, sekarang rata-ratanya sudah bisa kita hitung. Jumlah datanya kita peroleh tadi 2530, banyak data 33. Maka kita tuliskan jumlah data 2530 per banyak data per 33, hasilnya adalah 76,67. Berikutnya kita mencari median. Nah, untuk mencari median, kita selesaikan dengan menggunakan tabel juga, dengan menambahkan tabel frekuensi kumulatif. Di sini Bapak sudah menambahkan tabel frekuensi kumulatif. Nah, ini diisi dari banyak siswa. Ini keseluruhan banyak siswa, kita jumlahkan satu-satu. Caranya seperti ini. Untuk kolom pertama kita isi 1,
karena banyak siswanya 1 di sini ya. Kemudian kita jumlahkan, kita tambahkan 4, jadi 5. Demikian seterusnya. Kemudian 5 tambah 2, 7. 7 tambah 10, 17. 17 ditambah 11, 28. 28 tambah 3, 31. 31 tambah 1, 32. 32 tambah 1, 33. Jadi sama ya, sama banyak siswa. Nah, berikutnya karena banyak data atau banyak siswa di sini bilangan ganjil, maka untuk menghitung mediannya adalah letak median adalah urutan ke N tambah 1 per 2. N-nya 33 tambah 1 per 2 sama dengan 34 per 2. 34 per 2 itu sama dengan 17. Nah, berarti letak median itu berada pada urutan ke-17. Nah, urutan ke-17 kita bisa lihat di tabel frekuensi kumulatif. Urutan ke-17 diperoleh nilai 75. Maka median sama dengan 75. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul. Untuk menentukan modus, bisa kita lihat dari kolom banyak siswa. Siswa yang terbanyak yaitu 11 memperoleh nilai 80, maka data yang sering muncul atau modus adalah 80.